Meski sudah cukup lama tidak merilis kendaraan barunya, namun ternyata pihak pabrikan Kawasaki kini kembali mencuat di publik, di mana pabrikan ini merilis kendaraan barunya yang diberi nama Kawasaki Ninja 125 ABS 2022. Memang bisa dikatakan jika unit kendaraan baru ini merupakan sosok pembaruan dari unit kendaraan yang lawas. Tapi apakah ada perubahan? Yuk kita cari tahu dulu lebih detailnya. Resmi dirilis Kawasaki Ninja 125 ABS 2022 dengan yang sangat harga powerful. Number 8. Mencuat di permukaan tahun 2022. Kawasaki kembali merilis produk terbaru mereka. Kini mereka menghadirkan Kawasaki Ninja dengan mesin yang lebih kecil. Dilansir dari Gridbaker, motorsport yang dirilis yakni Kawasaki Ninja 125 2022. Motor ini baru dihadirkan di pasar Eropa saja. Pabrikan asal Jepang ini merilis motorsport tersebut untuk segmen pemotor pemula. Sekilas jika dilihat dari desainnya, bentuknya mirip dengan Kawasaki Ninja 250 SL. Perbedaan terlihat pada posisi jok. Pada Kawasaki Ninja 125, jok dibuat tidak terlalu tinggi, yakni hanya 785 mm saja. Hal ini guna mempermudah biker pemula untuk mengendarai motor ini. Untuk fitur yang disematkan, motor ini sudah menggunakan teknologi kekinian seperti rem depan ABS, panel instrumen digital. Number 7. Dapur pacu Ninja 125cc. Sayangnya penggunaan lampu belum menggunakan LED, masih berupa halogen. Dari sektor dapur pacu, motor ini dibekali mesin 1 silinder DOHC berkapasitas 125 cc. Dengan mesin tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga hingga 14,7 dk dengan torsi 11,7 Nm. Untuk harga motor ini dibanderol €4.699.000 atau setara dengan 78,6 jutaan. Untuk versi dengan livery KRT dibanderol €4.799.000 atau setara dengan 80,3 juta rupiah. Jika menengok dari harga motor Kawasaki di Indonesia, ternyata bisa untuk membeli Kawasaki Ninja 250 ABS SE. Harga dari Kawasaki Ninja ABS SE dibanderol 77,3 juta rupiah on the road Jakarta. Kalau suruh memilih, kalian memilih yang mana nih? Number 6. Tenaga kuda yang dipakai. Kawasaki Ninja dikenal dengan motor dengan tenaga kencang. Kekinian, Kawasaki Ninja menghadirkan motor dengan tenaga mesin yang lebih kecil. Dilansir dari Gridbaker, pabrikan asal Jepang ini merilis Kawasaki Ninja 125 2022. Sayangnya motor sport ini masih tersedia di pasar Eropa saja dan diperuntukkan bagi segmen pemotor pemula. Sekilas jika dilihat dari desainnya, bentuknya mirip dengan Kawasaki Ninja 250 SL. Perbedaan terlihat pada posisi jok. Pada Kawasaki Ninja 125, jok dibuat tidak terlalu tinggi, yakni hanya 785 mm saja. Hal ini guna mempermudah biker pemula untuk mengendarai motor ini. Untuk fitur yang disematkan, motor ini sudah menggunakan teknologi kekinian seperti rem depan ABS, panel instrumen digital. Number 5. Resmi rilis tahun 2022. Karena motor baru ini rilis tahun 2022, tentu ada pilihan warna KRT atau Kawasaki Racing Team Edition terbaru, serta 2 pilihan warna lainnya yakni hitam dan putih. Jika menengok dari harga motor Kawasaki di Indonesia, ternyata bisa untuk membeli Kawasaki Ninja 250 ABS SE. Kawasaki resmi meluncurkan motor Ninja murah bernama Ninja 125. Sesuai namanya, motor ini menggunakan mesin berkapasitas 125 cc yang tergolong kecil untuk sebuah motor sport. Mesin tersebut kurang cocok untuk pasar Indonesia karena rata-rata motor sport menggunakan mesin berkapasitas 125 cc.
Sobat tak perlu kecewa karena kemungkinan motor ini akan mengalami upgrade mesin ketika dipasarkan di Indonesia. Number 4. Mesin 125 terbaru. Biasanya motorsport bermesin 125cc dikhususkan untuk pasar Eropa. Sebagai contoh adalah Yamaha R125, Suzuki GSX R125, dan masih banyak lagi lainnya. Pajak motor 150cc di Eropa memang lebih mahal, sehingga beberapa produsen terpaksa memasarkan motorsport bermesin 125cc. Tentunya hal ini berbeda dengan pasar Indonesia yang tetap memberi keringanan pajak untuk motor bermesin 250cc ke bawah, sehingga harganya bisa lebih murah. Langkah Kawasaki untuk meluncurkan Ninja 125 sudah sangat tepat. Selama ini, Kawasaki sedikit tertinggal dari lawan-lawannya di segmen motorsport entry level. Sebelumnya, Kawasaki lebih fokus memasarkan Ninja bermesin 250cc ke atas yang otomatis harganya akan lebih mahal. Hadirnya Ninja 125 akan menjadi jembatan Kawasaki untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menguatkan posisi mereka sebagai produsen motorsport terlaris di Indonesia. Number 3. Konfigurasi 1 silinder. Mengingat kapasitas mesinnya sangat kecil, tentu motor ini masih menggunakan mesin berkonfigurasi 1 silinder. Walaupun kapasitasnya kecil, namun mesin Ninja 125 tetap powerful dan bisa diandalkan untuk berakselerasi dengan sangat cepat. Tak hanya itu, Kawasaki juga menawarkan desain sporty yang dibuat sama persis dengan Ninja 250 SL. Desain Kawasaki Ninja 125 dibuat sama persis dengan Ninja 250 SL, di mana untuk mesinnya memiliki bentang panjang 1935 mm, lebar 685 mm, dan tinggi 1075 mm. Kemudian untuk tempat duduknya berjarak 785 mm sehingga sama persis dengan Ninja 250 SL. Walaupun sama, namun kapasitas mesin lebih kecil akan membuat bobot Ninja 125 sedikit lebih ringan. Tentunya hal ini membuat kemampuan akselerasi semakin optimal, meski kapasitas mesinnya cuma 125 cc. Number 2. Performa bagian depan. Pada bagian depan terpasang single headlamp yang kemungkinan masih memakai lampu bohlam biasa. Sedangkan untuk bagian belakang sudah memakai lampu LED dengan desain modern serta memiliki spakbor yang berintegrasi pada lampu sin. Lalu untuk bagian samping terpasang knalpot yang menjulang ke atas dan memiliki desain yang cukup ramping. Suara knalpotnya tentu kurang gahar, jadi lebih baik menggantinya dengan knalpot racing. Sangat disayangkan apabila Ninja 125 belum menggunakan headlamp LED, padahal motor sekelasnya sudah menggunakan lampu LED untuk memberikan penerangan lebih optimal saat berkendara di malam hari. Di balik kekurangan tersebut, Kawasaki telah melengkapi Ninja 125 dengan speedometer full digital yang bisa menampilkan informasi lengkap seputar berkendara, mulai dari odometer, trip meter, gear position, dan indikator pemakaian bahan bakar. Number 1. Bodi nggak kaleng-kaleng. Bodi Kawasaki Ninja 125 yang ramping menjadikannya memiliki handling yang nyaman. Posisi berkendaranya juga ergonomis dan kental dengan nuansa racing. Sobat harus sedikit menunduk apabila mengendari motor ini karena sudah memakai stang underyoke. Sayangnya, stang racing tersebut tidak ditunjang oleh suspensi upside down. Alhasil, kita harus puas dengan suspensi depan teleskopik yang memiliki ukuran diameter cukup standar.